Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, berupa Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Sekarang kita masuk bab yang ke-10, yaitu menyembelih binatang dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahimakumullah, menyembelih binatang untuk selain Allah ini adalah jelas merupakan kesyirikan. Ya, karena menyembelih kurban, ya, berkurban ini termasuk ibadah. Dan ibadah tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah harus kita tujukan hanya kepada Allah saja. Ya, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyembelih kurban. Ya, menyembelih binatang. Ya, maka tidak boleh kita menyembelih hewan kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah ini jelas sekali mengandung perintah bahwasanya menyembelih binatang untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembelih binatang ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya, dan harus diikhlaskan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di antara dalilnya yaitu surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Ta'ala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ya, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku atau sembelihanku atau kurbanku. Ya, ada yang menafsirkan ibadahku, ada yang menafsirkan nusuk adalah sembelihanku, kurbanku. Dan ini tidak bertentangan karena menyembelih kurban termasuk ibadah. Ya. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, kemudian wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah Rabb seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, yaitu muslim. Ya, jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk apa? Bahwasanya sholat kita, ya, ibadah kita, kurban kita, sembelih kita, ya, hidup dan mati kita ini harus hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini Allah Ta'ala dalam ayat di atas memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selainnya. Ya, orang musyrikin, ya, ini mereka biasa menyembelih hewan ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah ini apa saja? Ya, entah patung, berhala, kemudian menyembelih hewan ditujukan kepada penunggu pohon keramat misalnya, kepada jin, penghuni sendang dan lain sebagainya. Maka ini menyembelih ditujukan selain Allah, termasuk kesyirikan, dan syiriknya syirik besar. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak main-main. Maka kalau sudah berbau kesyirikan seperti ini,
ya. Ada ritual tertentu misalnya ya, kita menyembelih hewan apa saja, meskipun cuma ayam Pak, kita sembelih, kemudian kita sembahkan untuk siapa? Jin, ya. Atau ya ada juga yang kepala kerbau itu ya, nyembelih kepala kerbau itu apa? Dilarang di laut selatan. Maka ini nyembelih untuk siapa? Untuk Nyiro Kidul tadi, untuk jin, untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesyirikan. Ya. Atau ada acara-acara yang dibungkus dengan budaya, ya, nyembelih apa? Ayam, ya. Kemudian apa? Dipersembahkan untuk penghuni sendang atau dibawa ke makam yang dikeramatkan. Ya, supaya apa? Supaya desanya tidak diganggu, supaya sing reksa tidak ngamuk Pak. Sehingga kita apa? Bikin sesajen, nyembelih ayam, kemudian ada apanya lagi macam-macam ya, ada telur, ada apa, ya, dan seterusnya. Ya, ini termasuk apa? Kesyirikan. Ini jelas sekali. Dibungkus dengan nama apapun, kalau hakikatnya kesyirikan, maka tetap kesyirikan. Kita sebagai muslim harus apa? Harus tegas Pak. Ya, harus punya prinsip. Ini kesyirikan, maka tidak boleh. Ya. Kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan apa? Kata Nabi SAW, dengan ucapan, ya, nasihat. Kalau tidak bisa, kita nggak mampu, minimal dengan apa? Dengan hati. Hati kita apa? Mengingkari. Nah, di antara wujud pengingkaran hati itu dengan cara apa? Dengan apa? Tidak ikutan. Ini bukti pengingkaran hati kita. Ya, tapi kalau kita masih ikut acara seperti itu, berarti hati kita apa? Nggak ada pengingkaran sama sekali. Ya, jadi minimal hati kita mengingkar. Pakai tangan nggak punya kekuasaan kita. Pakai lisan kita bukan siapa-siapa misalnya. Ya. Yang minimal dengan hati, dengan cara apa? Dengan tidak ikutan. Nah, seperti itu. Faedah dari ayat di atas, Rasulullah, bahwa yang pertama, menyembelih binatang untuk selain Allah ini merupakan syirik besar. Ya, merupakan syirik besar. Bahkan sering sekali ya, korban ini disandingkan dengan sholat. Ya. Sebagaimana ya, firman Allah dalam surat yang sering kita hafal ya, fasholli lirabbika wanhar. Ini perintah Pak. Dan sholatlah dan apa? Berkorbanlah lirabbika. Hanya untuk siapa? Rabbmu. Ini sering digandengkan sholat dengan apa? Korban. Ini menunjukkan korban ini apa? Ibadah yang sangat agung, yang hanya boleh dipersembahkan untuk Allah saja. Ya. Jadi kalau itu korban, ya tidak masalah, karena itu apa? Kita persembahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu perintah Allah, fasholli lirabbika wanhar. Maka tidak boleh kita tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi menyembelih binatang selain Allah merupakan syirik besar, karena Allah Ta'ala telah menggandengkan ibadah ini dengan sholat. Seperti tadi juga sama ya, inna sholati wa nusuki, digandengkan Pak dengan sholat. Ya. Sebagaimana orang yang sholat boleh tidak sholat untuk selain Allah? Tidak boleh, gitu. Maka begitu juga dengan korban menyembelih hewan, tidak boleh selain Allah, karena Allah sering menggandengkan apa? Sholat dan menyembelih korban tadi, menyembelih binatang. Allah gandengkan. Yeah. Maka sebagaimana kita aja boleh sholat ditujukan kepada selain Allah, begitu juga apa? Berkorban, menyembelih, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Kemudian yang kedua, ayat di atas menunjukkan bahwasanya sholat dan menyembelih binatang korban ini termasuk ibadah yang paling agung. Ya, termasuk ibadah yang agung. Ya, bukan main-main. Kemudian yang ketiga, wajibnya ikhlas karena Allah dalam semua ibadah. Pokoknya prinsipnya itu Mbak, tauhid itu ya. Kita hanya menunjukkan ibadah kita hanya untuk siapa? Allah saja. Jadi apapun itu, kalau dia termasuk ibadah, berarti itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Misalnya berdoa, doa termasuk ibadah atau bukan? Termasuk doa wal ibadah. Berarti boleh nggak berdoa kepada selain Allah? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh kita beribadah kita tujukan kepada selain Allah. Maka ibadah apa saja, sholat, berkorban, berdoa, ya, dan seterusnya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayat di atas menunjukkan
Tadi sudah ya, wajibnya ikhlas karena Allah dalam semua ibadah. Yang keempat, ibadah adalah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Yaitu menunggu perintah dari pembuat syariat. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang hanya Allah yang berhak untuk membuat syariat, Pak. Maka tidak boleh kita nambah-nambahi apa? Perkara baru dalam syariat ini tidak boleh. Memangnya siapa kita? Berarti kita itu secara tidak langsung, Pak, memposisikan diri apa? Sebagai tandingan Allah. Karena apa? Kita membuat syariat baru. Berarti kita menandingi Allah dalam masalah apa? Pembuatan syariat. Padahal yang berhak bersyariat siapa? Hanya Allah saja, Pak. Saya tidak berhak membuat syariat. Memangnya syariat siapa ini? Ya, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita bikin ibadah-ibadah baru, Pak, yang tidak pernah diperintahkan Allah, tidak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Ya, seakan-akan kita itu kok buat syariat tandingan begitu. Ini tidak boleh, Pak. Ya. Sekali lagi dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia lain, Pak. Ini sering orang kadang rancu ini ya. Kalau kita sebut seperti ini, jelaskan seperti ini, nanti bantahnya gimana? Oh, dia Nabi orang kacamata, terus orang kacamata bid'ah gitu, Pak. Enggak nyambung, Pak. Kacamata masalah apa? Dulu Nabi ceramah nggak pakai mic, kamu sekarang mau pakai mic, itu bid'ah, nggak boleh. Nah, ini nggak nyambung, Pak. Jadi yang nggak boleh itu apa? Buat perkara baru dalam masalah ibadah. Adapun dalam masalah non ibadah, ya, non ibadah, maka kaidahnya beda, Pak. Nabi pernah bersabda, Pak, ketika masalah penyerbukan kurma itu ya, pertanian ya. Nabi bersabda kepada sahabatnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tak urusan dunia kalian, Pak. Ya, sekarang pakai HP ya silakan. Zaman Nabi tidak ada HP, tidak masalah. Yang penting apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Pakai laptop boleh, Pak? Boleh, Pak. ya seperti itu. Haji itu ya sering ya, mesti bantahnya gitu, Pak. Berarti haji aku cuma nganggo unta Mas sampean. Dia Nabi budal kasih nganggo unta. Maka tidak boleh pakai pesawat. Ini nggak nyambung, Pak. Nggak bisa bedakan antara mana yang ibadah, mana yang tidak. Kalau masalah dunia bebas, Pak. Kita pergi haji naik pesawat boleh. Ada yang naik apa? Sepeda hotel kan ya. Siapa ibu itu ya? Nggak perlu nunggu, Pak ya. Kalau pengen cepat pakai sepeda, Pak. Naik kuat. Ya. Jadi boleh, Pak. Kalau kuat melaku ya orang mau melaku. Ya, naik sepeda motor ya mau silakan, bebas, Pak. Yang penting apa? Yang penting nanti manasik hajinya itu harus sesuai dengan apa? Yang dicontohkan Nabi. Ya. Wukufnya di mana? Arafah. Harus di Arafah. Nggak boleh di hotel Jeddah misalnya. Nggak boleh. Ya. Tawafnya harus berapa kali? 7 kali. Sa'inya berapa kali? 7 kali. Bolak-balik Safa Marwah. Tidak boleh ditambah tapi harus persis, Pak, mana hajinya. Tapi kalau berangkatnya ke sana naik apa? Silakan bebas. Zaman dulu naik kan kapal, ya sekarang pesawat. Nggak tahu masa depan, nggak tahu, Pak. Ya mungkin pakai jet apa ya, 1 jam sampai mungkin, nggak tahu ini. Ini silakan, Pak, harus kita bedakan ya. Ini kadang orang bantahnya nggak nyambung gitu, Pak. Masa dunia itu terus nanti mentoknya gini. Berarti antum itu apa? Dari ujung rambut sampai kaki ya beda. Kan zaman dulu antum belum ada, ya. Kita nggak nyambung lagi, Pak. Ini masalah. Yang beda yang tercela itu apa? Masalah ibadah. Berarti Anda ini beda, Pak. Karena Anda ini dari ujung rambut sampai kaki zaman Nabi belum ada. Sekarang Anda ada, berarti Anda beda. Itu luar biasa. Ya. Tapi ada yang tokoh yang katanya pintar, ya seperti itu bantahnya, enggak nyambung sama sekali. Yang kita masuk ibadah. Nabi sudah bersabda kan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Yang saya beramal dengan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Kemudian Nabi setiap khutbatul hajat itu, Pak, ketika khutbah mukadimahnya, Nabi sering sekali mewanti-wanti dari bid'ah. Yang sering kita dengar ketika Jumatan ini ya, innal hamdalillah nahmaduhu, itu panjang. Kemudian bagian akhir apa? Apa, Pak? Bagian terakhir Nabi mewanti-wanti dari perkara-perkara yang baru. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, ya, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi
wasallam. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ya, sesungguhnya apa? Sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, Al-Qur'an, firman Allah. Ya, kemudian apa? Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi mewanti-wanti kita, Pak. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah apa? Perkara yang muhdats, yaitu apa? Perkara yang diadakan dalam agama maksudnya. Ya, kalau dunia enggak kita bahas. Kemudian apa maksudnya? Ya, wasyarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu Nabi yang mengatakan. Dan setiap perkara muhdats, perkara yang baru dalam agama, itu bid'ah. Jadi yang perkara kali mengucap bid'ah itu siapa? Nabi, Pak. Jadi kita itu kalau mengucap Jumatan itu hanya contoh apa? Khutbatul hajah Nabi. Nabi sering mengucap seperti itu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdats perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang mengatakan siapa ini? Nabi, Pak. Kita cuma niru aja. Kemudian terakhir apa? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Ini ancaman luar biasa. Sejak dulu Nabi mewanti-wanti jangan buat bid'ah. Jangan buat apa? Perkara baru dalam agama tidak boleh, Pak. Karena Islam sudah sempurna. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kapan ini? Ketika haji wada, ya loh, sama Nabi SAW. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi sejak ayat ini turun, Pak, Islam sudah sempurna, Pak. Maka tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Kalau aja orang menambah-tambahi dengan anggapan oh ini kan baik, berarti sama saja dia menganggap Islam belum sempurna. Oh berarti masih ada yang kurang ini, Pak. Saya ngasih catatan kaki, footnote, ya. Jadi Allah dan ini seakan-akan begitu, Pak. Meskipun Islam tidak ngakui, tapi seakan-akan begitu mereka. Allah dan Rasulnya sudah menerapkan syarat seperti ini. Terus kita ngasih catatan kaki. Oh ini kayaknya kurang sip gini. Saya tambahin begini. Benar mantap. Nah gitu, Pak. Seakan-akan kita apa? Ngasih catatan kaki kepada apa? Syariat Allah. Kan begitu, Pak. Sudah dikasih tahu ini loh, Pak. Nek salatku ini iki. Katanya kok gak mantap gitu, Pak. Tambah-tambahin. Jika setelah salatku ini iki dicontohkan Nabi. Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas dan seterusnya. Subhanallah tidak dan seterusnya. Tapi kita tambah-tambahin, Pak. Tambah-tambahin, baca ini, baca itu dan seterusnya. Nah, adzan itu ngene iki, Pak. Ora usah, Pak. Sebelum adzan dan setelah adzan, bagi yang adzan ya, itu enggak ada doa khusus. Adzan langsung adzan saja, Pak. Enggak ada pakai apa? Sholawat. Allahumma sholli sholawatan tuh banget. Kadang lebih panjang daripada azannya. Tidak ada, azan ya azan saja. Tidak pakai sholawat, tidak ada apa, tidak ada. Terus kita kan nambah-nambahin, kan? Seperti itu. Kalau setelah azan, bagi yang mendengarkan ada sunnahnya ya, baca doa setelah azan. Itu pun bagi yang mendengarkan, Mas, sebenarnya. Adapun bagi yang azan, tidak perlu doa sebenarnya. Tidak perlu doa. Karena ini sunnah bagi siapa? Yang mendengarkan azan. Kan begitu kan hadisnya ya? Kalau muadzin mengucapkan ini, kita mengucapkan apa? Menirukan kan begitu. Nanti setelah azan apa? Baca sholawat, kemudian apa? Kemudian baca doa. Nah seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.